sebenarnya nggak sengaja. Jadi ada grup di kampung tuh dulu ada Ginanjar, ada teman-teman, ada Pak Taudi namanya, ada ngelawak. Kemudian satu orang lagi nggak datang. Begitu manggung, saya lagi lewat, lagi nonton, ditarik ke panggung terus disuruh ngelawak. Ya orang nggak pernah melawak, naik ngelawak sampai pucat, orang ketawa-ketawa. Dari situ mulai kurang aja gue bikin malu di atas panggung. Gue belajar besok. Om Dery, boleh tahu udah punya anak berapa? Anak Om Dery yang jadi ya? Yang jadi? Ya tahu, tapi nggak jadi, udah jadi. Makanya Om Dery kalau ketemu anak yang mirip Om Dery di lampu merah suka dikasih duit nih 50.000. 50.000 ini mirip gua nih, nah gitu. Enggak, anak Om Dery ada 3. 3. Ada nggak Om yang nurunin bakat jadi komedian? Nggak ada. Nggak ada. Tapi yang kecil ada nih, yang kecil lumayan agak lucu sih. Bisa melucu gitu ya? Lucu, terus juga kalau diajak syuting sama ini cepet, terus dia bisa ini kadang-kadang lebih entertain gitu lah ya Om. Saya juga mikir nih anak nggak diajarin tapi lebih jahil. Jahil dalam artian kalau dia nyela orang, ini orang. Ya jadi kalau kadang-kadang kalau ada orang datang tamu nih suka ditanya, kamu temannya Om Dery ya? Temannya Ayah? Iya. Pelawak juga, bopak nih. Om Bopak pelawak? Iya. Mobilnya apa Om? Iya. Hebat nih pelawak. Om, kalau pelawak duitnya banyak loh. Iya kata Bopak. Om Bopak suka permen nggak? Suka es krim nggak? Suka. Dede juga suka. Udah ngomong gitu. Tolong Om beli es krim. Terus Bopak jawab lagi. Waduh Om belum dapat honor. Langsung dicela sama dia. Artis gembel. Tuh padahal nggak diajarin. Nurun sendiri Om, darahnya ngalir. Dia nyela sendiri. Makanya kalau nggak hati-hati sama tuh anak ke rumah, kadang-kadang ke rumah anak teman-teman makan. Dia tuh nggak sholat. Dia cuma lewat depan doang. Makan gratis, minum gratis, pulang diongkosin, sholat kagak, cuma hidup nggak bersyukur sama Allah tuh. Masih kecil tuh anak masih umur berapa tahun, sekarang umur 9 lebih banyak ngomong lagi. Tapi Om Dery setuju nggak kalau misalkan nanti anak itu memilih untuk menjadi komedian? Om Dery setuju? Ya kalau memang itu jalan hidupnya, ya kita ikutin aja, setuju gitu. Anak-anak Om Dery kasih kebebasan untuk menentukan masa depannya. Yang gede mau sekolah terus sampai manapun kita backup selama dia pengen serius menuntut ilmu. Nah, kalau tiba-tiba memang perjalanan hidupnya dia harus jadi komedian, ya apa salahnya? Tapi sih lebih baik ya sekolah yang benar. Kan belum tentu nasibnya sama ayahnya gitu. Karena dulu komedian dulu kan dengan proses yang panjang. Kalau komedian sekarang ya kita lihat kekuatannya sampai berapa lama. Kalau produk komedian zaman dulu itu sampai kayak Om Bolot, Om Mali, Om Tesi, Om Tarsan tetap bertahan karena memang dia terbentuk dan lewat proses yang panjang untuk jadi komedian. Nah kalau orang yang prosesnya instan tiba-tiba cuman karena kenal sama jadi asisten Om Dery itu tiba-tiba main terus lucu jadi artis, jadi komedian. Supir lucu deh, main sama kita lucu jadi komedian. Enak banget komedian sekarang gitu kan. Tapi itu proses di dalam kehidupan. Nah, kayak gitu yang penting kita serius di dalam mengerjakan sesuatu. Segala sesuatu yang dikerjain serius pasti bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Om Dery, Kumorian semua kan tahu nih, Om Dery itu mantan ketua Paski 2 periode bahkan. 2 periode. Itu gimana itu ceritanya? Itu bukan karena Om Dery cerdas, lebih pintar, hebat, enggak. Karena kepepet, nggak ada lagi mau disuruh. Kalau orang mau jadi ketua kan pemilihan, semangat pengen jadi ketua. Kalau jadi ketua Paski jorok-jorokan, lu aja dah, lu deh, lu harus pantas. Jadi memang bukan karena kemampuan, tapi memang karena kepepet gitu. 2 periode itu proses panjang juga. Saya jadi ketua Paski di DKI 1 periode, kemudian nggantiin Mas Indro 2 periode. Nah yang periode ketiga nih saya harus cari kader yang bisa nerusin. Ya bosan juga, kalau umpamanya ada duitnya mungkin masih juga gitu. Ini nggak ada duit korupsi, nggak ada bisa diambil duit. Yang ada kan jadi ketua Paski itu harus nombok, harus siap dana sendiri. Om Jarwo. Gitu. Akhirnya digantikan oleh Om Jarwo. Tadi aku mau ngeles yang tadi, kalau jadi ketua Paski harus nombok gitu. Nah aku mau nanya, emang visi misi dari Paski itu sebenarnya apa sih Om Dery?
Paski itu kan wadah, apa namanya, organisasi profesi. Jadi di situ adalah melindungi anggotanya dari apa namanya, persoalan-persoalan hukum. Jadi ada payung hukumnya di situ. Dan juga memberikan apa namanya, secara itu adalah pelatihan, karena kita ingin ciptakan bahwa kita pelawak komedian itu bermartabat itu di mana. Jadi Paski itu bukan IO, di organisasi yang memberikan apa namanya, wawasan kepada anggotanya. Pelawak baru gitu Yang mungkin. baru gitu. Bener nggak sih Om kalau Paski itu bergerak di bidang menyejahterakan para komedian? Bener nggak Om? Itu tugas pemerintah, mensejahterakan rakyatnya, bukan Paski. Gitu. Paski itu organisasi profesi. Jadi teman-teman yang udah jadi terkenal, udah jadi pelawak ya di organisasi itu. Oh gitu. Tapi ada nggak Om kayak misalkan iuran-iuran? Maksudnya sekarang kan nggak semua komedian kan merata kesejahteraannya gitu. Iya. Ada nggak Om seperti itu? Kebetulan di Paski nggak ada iuran ya. Nggak ada iuran ya. Nggak tahu tuh dana ada. Mungkin Oh, gitu. kiriman dari Cina kali kirim ke kita. Dana Dari Cina bagian mana tuh Om? bagian mana? Jadi nggak ada tuh iuran Fei di situ. Nggak ada, ya, Semua memang pembiayaan sendiri aja. Jadi dulu waktu jadi ketua ya itu minimal kita harus ada selain sodako waktu, sodako rezeki juga. Karena menjadi ketua Paski, pengurus Paski itu memang harus ikhlas. Nah sekarang Pe mau tahu nih Om, kalau misalkan komedian lagi ngumpul itu ngapain sih Om? Nggak nyolong spion biasanya. Kalau nyolong spion bongkar toko emas gitu. Orang susah pada ngumpul. Apakah serius? Oh susah pada ngumpul? Iya, suka pada ngumpul, ya ngobrol, ya bercanda aja. Bercanda aja sama aja? Sama, dan juga kadang-kadang bicara tentang programnya kita mau ngapain lagi nih. Gitu, kita apa yang harus di organisasi Paski itu kayak gitu, apa yang harus bisa dilakukan oleh teman-teman. Gitu. Sebagai wadah, sebagai wadah silaturahmi juga wadah untuk meningkatkan kualitas si pelawak itu. Nah kalau lagi Gitu. ngumpul kan biasanya berdiskusi tuh ya Iya. Om, ngobrol tentang kehidupan yang sekarang kayak gimana, perkomedian kayak gimana. Nah pandemik ini membawa dampak nggak Om bagi komedian khususnya? Sebenarnya pandemi itu bukan komedian juga, semua sih saya rasa fake. Terus yang di sini juga nih dulu mungkin gaji pada gede-gede kali kan, sekarang dia harus gaji dirinya sendiri kan semua. Ya begitu juga dengan kita dulu acara TV, sinetron tidak ada, jalan terus panggung. Yang paling banyak kan kalau panggung. Tahuan manggung duit cash pulang. Sekarang nggak ada panggung. TV terbatas. Kemana coba? Nah, ya, harus bisa berkreativitas sendiri masing-masing. Gitu. Berarti membawa dampak banget ya Om bagi semuanya. Luar biasa ini. Kita berdoa semoga cepat selesai Amin, pandemiknya, amin, terus ya. Para komedian bisa datang nih ke Humorian gitu ngobrol. Harus teman-teman ya nanti saya saya penasihat juga di Paski. Jadi buat teman-teman kalau ada dari teman-teman Humoria untuk apa namanya wawancara itu harus diterima, siapkan waktunya. Aduh terima Karena kasih. bagaimanapun juga ini adalah salah satu media untuk mempromosikan kita bahwa pelawak komedi Indonesia itu masih ada dan masih terus berkembang di dalam kondisi seperti ini. Gitu. Aduh terima kasih banyak, menyentuh sekali. Ya harus gitulah, harus di backup. Terima kasih juga sama Humoria yang mau Sama-sama Om wawancara Gary. kita ini pelawak-pelawak yang udah pada tua, pelawak yang udah ini. Kalau Kayak- nggak Humoria gimana lagi kita? Bener. Iya. Kayaknya Om Dery tuh paling kenal banget sama istilah berkomedi. Hmm. Kalau menurut Om Dery sendiri, makna berkomedi itu apa Om? Komedi itu kan berhumor. Berhumor. Humor itu harus punya sisi humanisnya dan tetap menjaga moralitas. Jadi boleh kita bercanda, boleh kita melucu, tapi jangan pernah menyinggung orang, baik itu keluarganya atau fisiknya. Silakan Anda melawak, tapi jangan melecehkan orang. Gitu. Makanya namanya humor, harus ada sisi kemanusiaannya, harus ada sisi moralnya dijaga gitu. Ngeplak pala, namanya itu kan tidak ada moralitas. Etika seperti tidak itu ya. ada. Gitu. Berarti berhumor tapi tetap nggak boleh ngebully, tetap nggak boleh Iya. membanyol. Silakan gitu. tuh banyak cara lain untuk membuat orang tertawa gitu. Bener Tidak banget. harus menyakiti orang gitu, terus efeknya supaya ketawa gitu. Om Dery pernah nggak ngerasain Om saat lagi manggung melawak gitu, terus nggak ada yang ketawa sama sekali? Sering dulu pernah. Cara ngatasinnya gimana tuh? Latihnya ya udah pulang lewat belakang, jangan lewat panitia. Apalagi orang kita udah malu, udah lucu nih. Dulu ngelawak namanya turnamen golf.
oke ngelawak, orang nggak ngasih tahu juga sih, lu ngelawakin tadi teman, iya kita, gue ngelawak kagak lucu, mancul gitu aja kagak lucu lagi, ini lagi nggak lucu lagi, ini nggak lucu lagi, pada nggak lucu ya, tapi selesai main tepuk tangan, terus kenapa ya orang pada dilihat, nggak taunya turnamen golf Asia Pasifik, bayangin orang bule semua, orang jaraknya jauh, lapangan golfnya di situ, panggungnya di situ, panitianya mah nggak bilang, orangnya nggak datang yang ngasih jawab, kita ngelawak gitu, namanya pikir orang Indonesia begitu lampu terang, bule semua pada lucu, tapi tepuk tangan, nah kita malu jadinya. Berarti kan bukan gak lucu, Jadi gak ngerti. itu jadi pelajaran bahwa kalau pengen melawak harus survei dulu, lihat siapa yang nonton, terus orang mana aja, itu harus punya survei. Jadi melawak tidak lucu karena tidak punya data. Bukan karena memang gak lucu gitu kita ya harus Om. buat data. Apapun itu sebenarnya orang mau wawancara kayak mau apa, kalau dia tidak bisa menarik berarti kurang data. Kan kalau sekarang kan kita bisa kita kenal dengan yang namanya itu stand up comedian. Iya. Kalau menurut Om Dery bagaimana, kan di dalam stand up comedian itu kan ada yang namanya itu roasting. Atau ya bahasa kasarnya membuli. Yeah. Kalau menurut Om Dery apakah itu sebenarnya rules tersebut memang diperbolehkan atau sebenarnya sih ya itu adalah sesuatu yang kurang baik gitu? Iya, itu zaman dulu celah-celahan itu, bukan roasting, celah-celahan, mencela orang. Silakan aja berroasting. Roasting itu kan bagaimana sebenarnya kita merosting orang, membuli orang itu bukan pribadi fisiknya, bukan pribadi masalahnya, tapi karyanya yang diledekin itu. Karyanya, kebiasaan pakai bajunya, atau makan yang sobarat-barat, itu jangan ke pribadi dan soal keluarganya itu jangan, itu nggak etis namanya. Makanya dibutuhkan cerdasnya itu di situ bukan seperti itu. Cerdas itu dalam tanda kutip, dia melawak tapi dia tidak menyakiti orang. Saya ngomongin Faye, Faye senangnya pakai baju putih ini ya, gue ya kemarin kalau pakai baju hitam, apalagi kalau di hutan daun tak kayak lemper kan gitu. Saya jangan bilang Faye itu keluarganya kemarin hasil ini bapak ibunya pisah tuh itu kan pribadi. Silahkan merosting tapi karyanya, atau dia bikin orang doang cakep doang, IG-nya kagak ada ini, IG cuma 2 ininya followersnya. Yang kayak gitu-gitu aja. Jadi jangan ke pribadi orang. Berarti harus riset juga ya Om, biar nggak salah, biar nggak salah paham. Kan orang, saya bilang tadi, lu boleh lucu tapi jangan sentuh masalah pribadi dan keluarga. Ngomong-ngomong Instagram Faye tadi, aku pernah lihat beberapa kali di Instagram Om Dery ada caption yang kata-kata mutiara. Saya kasih itu terus. Itu Om Dery yang tulis sendiri kah atau menyadur dari mana Om? Saya kan banyak baca dulu, terus kalau itu kadang-kadang ya ada yang berapa yang saya baca terus saya ganti, yang disesuaikan dengan sekarang. Jadi saya pengen ketika memberikan caption gitu orang lebih bijaksana lagi. Lawak boleh kita, kan nanti akan dimintai pertanggungjawaban juga nih lawakan saya, omongan saya di akhirat kelak gitu. Ketika orang nonton saya terus orang bukanlah tambah bijak tapi tambah brutal. Orang nonton saya bukannya lebih baik tapi nyela orang tuh bangetan kan. Dari aja nyela orang begitu. Jadi gue nyela orang akhirnya itu yang bahaya. Nah, saya ingin karya-karya kita, apa yang kita lakukan itu tidak hanya bisa melucu, tapi bisa membuat kebaikan buat semua orang. Gitu. Motivasi lah ya. Motivasi. Sama pasti ada lucu-lucunya tadi. Betul. Nah sekarang nih Om, kita mau dengar kan tadi memotivasi, pakai caption yang bijaksana. Kita mau dengar kata-kata motivasi dari Om Dery dari mana? Jadi kalau Anda jatuh, bangun. Kalau berbuat salah, perbaiki. Tapi jangan menyerah. Kalau Anda menyerah, selesai hidup Anda. Wah. Gitu. Kalau Anda jatuh, bangun. Bangun. Kalau Anda salah, perbaiki. Jangan menyerah. Kalau menyerah, selesai hidup Anda. Wow. Oke deh gitu. Om Dery biasanya kalau yang kita ajak berbincang di sini biasanya kita main challenge. Maksudnya? Kita main challenge. Jadi kayak ada satu games di segmen yang ini ada satu games. Jadi namanya itu Punyi Gaya. Nah di sini tim Hurian udah siapin 3 foto. Nah dari setiap foto ini Om Dery harus memperagakan gaya setiap tokoh yang ada di sini. Coba yang pertama di siapa Om? Solar nih Mama. Ini ada siapa? Jimmy Gideon. Ini ada siapa? Adul. Nah, aku bingung tuh kalau ngeliat mukanya gini.
Karena biasa mancing tapi jarang ini loh. Om Dery mau yang mana dulu? Yang mana? Nggak ada yang beres semuanya. Ya dipilih satu deh, pilih satu. Nah, kalau Jimmy tuh banyak ketawa aja deh kalau. Gimana coba Om Jimmy ketawa? Dery, lu tahu nggak? Kenapa nih? Kenapa nih? Nih, gue kasih tau sama lo ya. Kenapa? Apa bedanya laki sama perempuan? Ayo, apa lo? Gitu doang bisanya. Jadi kita kadang-kadang nggak jelas nih anak ngomong apa. Ketawanya banyak, tapi kagak jelas. Jimmy tuh. Om Jimmy. Iya benar. Kita bilangnya pelawak apa orang gila sih? Sekarang ini dong. Aduh, ini gimana solar? Kalau solar terus serius gue nggak ngerti deh. Oh oke deh berarti. Ini banyak ketawa juga sama kalau di ini celah. Adul mah gimana ya kalau Adul tuh komen ngomong dia cuma ketawa doang. Gitu gue nggak ada lain udah gue apalagi cuma itu doang. Mau ngomong apa Adul jarang ngobrol. Tapi luar biasa sekali loh Om Dery bener-bener memperhatikan. Berarti... Ya karena gini, saya pemancing, jadi saya tahu cuman tahu karakternya nggak bisa nyeruin, tapi karakternya kan kalau umpamanya main sama Mali sama Bolot, nggak harus tahu nih yang satu orangnya budak, satu Mali ngototan, terus harus tahu. Terus kalau main sama Om Tesi gimana, kalau main sama, jadi semua karakter pelawak yang ada di Indonesia Om Dery apal. Jadi makanya kalau main sama mereka pasti tanya, yang mancing siapa? Om Dery, udah mereka aman udah, pasti lucu semua. Gitu. Berarti kayak main kayak ginian mah udah biasa banget ya Om. Apa karakternya gini, oh ini pancingnya gini, ini banyak ketawanya ini si Adul harus ketemunya si ini harus. Jadi memang harus main kayak gitu. Oke deh, terima kasih banyak buat Om Dery atas waktunya. Ini mah haus ngobrol sama Iya dong, Faye juga deh. Ini terima kasih juga buat Faye. Terima kasih. Mau ngobrol. Iya, kita udah diperbolehkan ke sini, tim Morean diperbolehkan ke sini dan semoga nanti akan ada komedian-komedian yang baik hati yang lainnya. Harus nih ngomong lagi buat teman-teman kalau nih Faye ya, nanti Faye telepon atau admin telepon ada pelawak yang nggak mau kasih tahu saya. Siap. Karena saya tahu sejarah mereka semua. Jadi kalau nggak mau, gue telepon. Lu kenapa nggak mau? Honornya kurang, nggak dibayar, nggak di ini. Lu harus bantu, ini salah satu untuk mengangkat kembali komedi Indonesia. Iya benar banget. Dia telepon saya, telepon Jarwo. Nah, biar kartu anggota saya coret. Nah ini kebetulan nih insya Allah nih minggu depan sama Om Jarwo. Iya, nanti ngomongin Om Jarwo. Om Jarwo atau Om Dery, tolong dibuat itu, Om Jarwo suruh ngomong, buat teman-teman semua harus ikut ketika diundang sama Moria. Terima kasih juga buat Morian yang sudah nonton. Bila berkenan bisa like, comment, and subscribe. Oh, Moria Indonesia. Om Dery ada channel YouTube-nya? Saya nggak pegang channel YouTube, tidak punya channel YouTube, tapi saya hidup di beberapa channel, berternak channel YouTube. Wede. Oke, terima kasih banyak. Sayonara.